سادة البالوي حيثما كانوا أينما كانوا ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وجميع الشراح رسالة الجامع منهم شيخ محمد نووي بن عمر البندني ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس ثم إلى المتقدمين في هذا المجلس المبارك أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Jam biasanya ada jam di depan. Nggak ada jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majelis yang mubarak ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang menjadi penembus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Pertemuan yang menjadi obat bagi diri kita, keluarga kita dari sakit dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan Risalatul Jami'ah sampai di furudus shalah kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu furudus salati an-niyatu wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyarata wa ikhrajid dhaddi minadh dha wa laysa fil fatihati dha'an. Furudus shalah dikatakan di sini adalah fardu shalah. Sebagian kitab fikih mengatakan arkanus shalah. Furud sama farad sama arkan sama kalau di dalam sholat dia juga. Fardu sholat sama rukun sholat dia juga. Kecuali nanti di haji ya, wajibat ada rukun ada wajibat dibedain. Furudus shalah jamak daripada fardun. Furud jamak daripada fardun. Furud fardunya sholat. Jadi mengisyaratkan bahwa sholat ini banyak fardunya, banyak rukunnya, bukan satu. Maka pakai bahasanya furud. Jadi ya jamak lebih dari tiga. Yang pertama an-niyatu, niat. Bahasa Arabnya niat, kalau bahasa Indonesianya tujuan, atau di dalam bahasa an-niyat huwal qasdu. Niat itu adalah bertujuan. Artinya apa? Sholat di sini biar ada bertujuan. Sholatnya apa? Bukan sekedar gerakan tanpa niat atau tanpa tujuan. Maka itu enggak diterima oleh syariat. Yang pertama, rukun pertama di dalam sholat harus ada niat. Harus ada artinya harus ada tujuan. Tujuannya apa? Ngangkat tangan, badan seperti ruku, nanti sujud, itu tujuannya apa Anda? Harus ada tujuan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu artinya ditafsirkan oleh Imam Syafi'i innamal sihhatul a'mal binniyat. Segala apapun sahnya amal ibadah harus dengan tanpa niat amal sia-sia. Amal apa aja? Kalau emang dia fardu berarti niatnya fardu. Kalau dia amalnya itu sunnah, niatnya pun sunnah. Makanya ulama dibagi menjadi tiga niat di dalam sholat. Terkadang sholatnya fardu, terkadang sholatnya mempunyai waktu atau sebab. Terkadang sholatnya nggak ada waktu, nggak ada sebab. Kalau sholat fardu maka harus 3 macam disebut. Minim 3 macam.
Kurang dari 3 nggak sah sholat fardunya. Sholat fardu apa aja? 5 waktu, qadha, nazar, apa lagi? Sholat 5 waktu, sholat qadha, sholat nazar, udah. Ini 3 macam sholat namanya sholat fardu, bukan cuma 5 waktu doang. Sholat yang dinazarin jadi sholat fardu. Misal, kalau nih objekan goal, gue mau sholat witir 3 hari, 3 malam gue mau sholat witir 3 rakaat dalam 3 hari, saya nazar. Kalau nih objekan goal itu sholat witir menjadi wajib buat dia. Niatnya jangan usolli sunnah witir, nggak sah tuh. Usolli fardul witir. Usolli fardul witir. Puasa, nazar puasa, kalau ada urusan goal saya mau puasa 3 hari. Puasanya juga niatnya harus niatin dari malam, harus tabiat. Nggak boleh, oh lupa nih, udah goal nih urusan. Habis subuh baru bangun. Kan puasa sunnah, bukan Ramadan. Kan yang harus nginepin niat katanya Ramadan. Enggak, puasa nazar juga. Niatnya harus diinep, harus inep. Tahu harus nginep kan, paham kan ini kan? Begitu hal. Yang semua yang dinazarin jadi wajib. Sholat juga. Kalau sholat fardu, contohnya 5 waktu, atau nazar, atau qadha. Maksudnya qadha, bayar. Subuh bangunnya jam 8 pagi. Wajib niatnya, tetap niat niat wajib. Nah, kalau sholat fardu, niatnya harus minimal 3. Minimal 3 ini wajib. Yang pertama, qasdul fi'li, bertujuan sholat. Atau dibahasain usolli, itu wajib. Itu kalau pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia boleh? Boleh. Saya niat sholat, itu wajib. Yang kedua, niatul fardiyah. Ya, niat fardi, ngomong fardu atau fardon. Harus ada tuh kalimat fardu atau fardon. Yang ketiga, nentuin sholatnya apa? Duhur kah, asar kah, maghrib kah, subuh kah, isya kah? Jadi kalau dibahasain sholat fardu minimal harus ada 3 macam. Niat di dalam sholat fardu. Contoh subuh dah tadi. Usolli fardha subh. Usolli fardha subhi. Atau kalau zuhur, usolli fardhal dhuhri. Usolli fardhal dhuhri. Asar juga begitu. Itu minim. Yang lainnya, Beb, rakaataini mustaqbilal kiblah, adaan lillahi ta'ala sunnah. Nggak diucapin nggak apa-apa, nggak diniatin nggak apa-apa. Cukup tuh 3 macam tadi. Kalau sholatnya fardu. Oh, saya lupa mustaqbilal kiblah. Saya jarang pakai rakaatain atau arba rakaat atau salasa rakaat. Saya biasanya usolli fardhu subuh lillahi ta'ala. Boleh, sah sholatnya. Yang penting 3 macam ini jangan lupa. Jangan hilang dari niat kita kalau sholatnya fardu. Contohnya seperti 5 waktu, contohnya seperti nazar, contohnya seperti sholat Jelas sampai sini? Yang kedua, sholat yang mempunyai waktu. Atau adanya itu, maksudnya apa sih punya waktu? Saya nggak paham, Beb. Itu sholat sunnah karena waktu dia ada. Atau karena sebab. Contoh satu dulu, yang karena waktu seperti apa ya? Qobliyah, ba'diyah, duha, witir, itu karena waktu. Ya kan? Duha itu waktunya setelah terbit matahari, tapi matahari setinggi tombak, bukan sekedar tulu doang. Kira-kira setelah tulu, kalau kita lihat pakai aplikasi Beb di handphone, setelah tulu 16 menit atau 20 menit, itu baru masuk duha. Kalau sekedar kita lihat di aplikasi handphone sekarang tulu ada, Beb, apakah itu udah mulai duha? Belum. Karena dikatakan duha itu terbitnya matahari, tapi matahari udah setinggi tombak. Dikira-kirain 16 sampai 20 menit dari terbit matahari.
Berarti dia masuk waktu duha. Isya kapan waktunya? Setelah melaksanakan sholat isya. Setelah melaksanakan sholat isya. Itu pegang tuh, setelah melaksanakan sholat isya. Oh iya, besok ada haul ke Gresik. Saya jamak takdim di tol. Maghrib sama isya. Sholat isyanya saya jam 6:30 maghrib. Saya jamak takdim. Boleh nggak saya sholat witir? Boleh. Karena sholat witir waktunya kapan? Setelah melakukan sholat. Kalau kita nggak musafir, kita di rumah, kudu azan isya dulu. Kalau kita lagi musafir, jamak takdim, berarti isyanya, witirnya boleh jam 6:30, jam 7 kurang seperempat, boleh. Asal kita udah sholat jelas sampai sini. Itu niat kalau sholat yang punya waktu. Kalau punya sebab sama kayak yang punya waktu. Apa itu niatnya? Harus ada 2 minim. Kalau fardu harus ada 3. Kalau niat dalam sholat sunnah yang punya waktu atau sebab harus 2 minimal. Yang pertama qasdul fi'li. Niat aku niat sholat, atau bahasa Arabnya usolli, atau bahasa Indonesianya aku niat Yang kedua harus tentuin sholatnya sholat apa. Usolli duha, usolli witra, usolli qabliyah duhur, usolli ba'diyah duhur. Sunnahnya Beb, kok fardu tadi harus ada kalimat fardu? Enggak wajib. Enggak wajib. Boleh, jadi boleh gimana? Bolehnya cuma usolli duha cukup. Boleh. Usolli sunnah duha, cakep namanya sunnah. Cuman kalimat sunnah untuk sholat sunnah nggak wajib. Kalimat sunnah kita niatin, sunnah nggak wajib. Tapi kalau dipakai, cakep, bagus. Paham nih? Ini saya ngomongin yang wajib. Oh berarti selama ini kita boleh-boleh aja. Jangan. Kita bukan suruh aneh, bukan ngajarin ngilangin sunnah. Buat pengetahuan kita yang mana yang wajib, yang mana yang bukan berarti kita orang tahu sunnah boleh gue tinggalin. Jangan. Bukan cara begitu maksudnya. Ulama nggak ngajarin begitu. Kita tahu sunnah, oh berarti bisa kita gampangin. Naudzubillah min dzalik. Man taraka sunnah faqad tarakal. Orang yang sering ninggalin sunnah bakal sering ninggalin wajib, gitu. Bukan berarti kalau kita yang mengetahui hal-hal yang sunnah berarti boleh kita gampangin. Nggak boleh tetap. Paham habis ini? Sholat sunnah yang punya waktu harus minimal niat qasdul fi'li sama nentuin sholat. Rakaataini sunnahnya kalimat itu sunnah. Jelas sampai sini? Sholat yang punya sebab apaan Beb? Tapi dia nggak punya waktu, seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Itu dikatakan oleh para ulama itu sholat sunnah karena sebab. Sebabnya gerhana baru adanya itu sholat. Paham? Sebabnya gerhana adanya itu sholat. Nah, yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak atau garis miring sholat sunnah yang nggak memiliki waktu dan yang nggak memiliki sebab, nggak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab, boleh-boleh aja dilakuin kapan aja, free time, kecuali dalam 5 waktu yang dilarang oleh syariat. Ada 5 waktu yang dilarang oleh syariat untuk sholat sunnah mutlak. Nanti insya Allah ada. Salah satunya setelah subuh sampai sebelum terbit matahari, itu udah nggak boleh. Atau setelah melakukan sebelum isyraq, setelah sholat subuh, ketika khatib udah di atas mimbar, setelah sholat asar, sebelum atau setelah menguningnya matahari, itu 5 waktu. Yang nggak boleh sholat sunnah mutlak. Paham? Nah, untuk sholat sunnah mutlak niatnya gimana nih? Kan lagi ngomongin niat, Beb. Niatnya cuma satu, qasdul fi'li, usolli aja udah. Aku niat sholat, Allahu Akbar, cukup. Rakaataini enggak wajib, enggak mesti, tapi sunnah. Mustaqbilalnya sunnah. Tapi usolli boleh, itu namanya sholat sunnah
Jadi niatnya cuma satu doang, usolli, atau saya niat sholat, Allahu Akbar. Salam 2 rakaat, bangun lagi, saya niat sholat, Allahu Akbar. 2 rakaat bangun lagi, saya niat sholat, Allahu Akbar. Itu sholat sunnah mutlak boleh. Tapi kalau sholat sunnah yang punya waktu atau sebab harus 2. Sholat usolli sama nentuin waktunya, sholatnya apa. Kalau sholatnya fardu harus ada 3. Kalimat usolli atau saya niat sholat, kalimat fardu, dan nentuin sholatnya apa. Jelas sampai sini? Jelas. Ini mengenai niat. Fungsinya apa sih, Beb? Niat, Beb, kok ribet banget ya, Beb? Ibadah aja pakai niat. Nah, kita brojol dari perut ibu kita kan udah Islam. Masa ya Allah kagak tahu? Nah, fungsinya apa nih niat? Ulama mengatakan fungsinya niat biar kita bedain antara kebiasaan sama ibadah. Biar ngebedain antara kebiasaan sama ibadah. Contoh mandi dah. Mandi bisa jadi ibadah, bisa jadi kebiasaan nggak? Ya memang kebiasaan mandi manusia. Emang kebo jarang juga, tapi masih ada mandinya. Masih sapi masih dimandiin, apalagi mau Idul Adha nih. Dimandiin semuanya, namanya kang dagang, apa aja boleh dah. Terus ya. Kalau manusia kebiasaan nggak mandi? Mandi. Tapi kalau waktunya wayahnya hari Jumat, disunahkan apa mandi doang biasa? Kalau kita mandi biasa gitu hari Jumat, katanya sebelum Jumat sunah mandi. Wah, gua buka keran, gua mandi. Atau gayung biar dia nggak niat tuh. Saya niat sunnah mandi untuk hari Jumat, dia nggak niat tuh. Atau saya niat sunnah mandi untuk sholat Jumat. Nggak niat, nggak berarti itu mandinya, nggak dapat sunnahnya mandi sebelum Jumat. Kenapa? Karena ada kebiasaan mandi biasa, sama kayak bebek, sama kambing ya sama mandi. Gitu, paham ya? Paham sini ya. Jadi fungsinya niat untuk ngebedain antara kebiasaan dan ibadah. Wudhu juga. Kalau cuci muka kita buat ngaup doang atau buat nyegerin muka ame wudu, apa bedanya? Bedanya cuma satu, dengan nih. Kita cuci muka buat nyegerin muka ame wudu, apa bedanya? Nggak ada beda. Beda cuma satu, karena ada nih. Karena ada niat sahnya tuh jadi wudu. Kalau nggak ada niat ya kayak cuci muka biasa. Jelas sampai sini? Terusin dikit. Terus lapar. Nanti baru 5-10 menit ngaji udah lapar baik loh. Selanjutnya wa takbiratul ihram. Fardu yang kedua dalam salat adalah takbiratul. Apa sih takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Maksudnya, Beb? Takbir yang mengharamkan segala yang halal sebelum salat. Maka dikatakan takbir yang mengharamkan. Kok takbir mengharamkan? Iya, sebab kalimat takbir yang kita ucapin maka haram segala yang halal sebelum kita takbir. Segala yang halal nih, makan halal nggak? Makan halal nggak? Makan, minum air putih halal nggak? Boleh nggak? Boleh halal. Begitu takbiratul ihram, boleh nggak minum? Untuk sholat, takbiratul ihram. Boleh nggak kita makan? Makan korma, boleh nggak? Korma Nabi. Boleh. Maka dikatakan takbiratul. Fardu yang kedua dalam sholat adalah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang halal sebelum sholat. Dan takbir takbiratul ihram adalah dikatakan takbir pembuka sholat. Karena sholat itu ada pembuka, ada penutup. Pembukanya sholat adalah takbiratul ihram, penutupnya sholat adalah startnya sholat adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram hanya satu kalimat. Allahu Akbar. Dah. Selain itu nggak ada. Nggak bisa. Ar-Rahmanu Akbar, nggak sah. Ar-Rahimul Akbar, Al-Malikul Akbar, Al-Qudusul Akbar, nggak boleh. Kan nama Allah juga, betul. Namanya takbiratul ihram hanya Allah, lafzul jalalah, tok. Selain lafzul jalalah nggak sah. Mau inti baca 99-nya lagi.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, terus sampai Al-Muhaimin, Akbar, terus sampai habis. As-Sabur, Akbar, nggak sah sholatnya. 99, jangankan satu doang. 99 nama Allah yang disebut tuh, mau takbiratul ihram. Dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Baru habis itu Akbar, sah beb sholat saya, nggak bakal sah. Sampai mejen lagi lo nggak bakal sah. Yang sah takbiratul ihram cuma satu. Yang sah takbiratul ihram cuma sah. Allahu ada saya Allahul Akbar boleh nggak? Boleh. Disambung Allahul Akbar boleh, nggak masalah, nggak ngerubah makna. Manjangin mbak akbarnya, akbar jadi baknya panjang. Allahu Akbar. Kelewatan pengen fasih imamnya kali ini. Imam musola gang senggol. Imam sok fasih. Lu biasa aja Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, nggak boleh. Artinya gendang. Kalau dia tahu maknanya, artinya itu ustadz, itu imam, dia sengaja. Naudzubillah, murtad. Artinya gendang, akbar, dipanjangin. Allahu Akbar. Nah, hati-hati tuh. Ini takbiratul ihram atu rukun aja gitu deh, banyak PR. Harus Allahu Akbar atau Allahu Akbar masih boleh. Tapi kalau alif Allahnya kita panjangin, Allahu Akbar. Itu artinya bertanya, apakah Allah Maha Besar? Kalau dia tahu makna, naudzubillah. Kalau dia orang awam nggak masalah, tapi batal salatnya. Kalau dia orang alim, orang ngerti, tahu artinya, alif itu nama istifham, dia malah bertanya, apakah Allah itu Maha Besar? Nah, resiko buat dia. Hati-hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada itu kafnya sukun, jangan dipatah-patahin. Lo bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, mau dipaseh-pasehin. Iya, umroh udah umroh dibayarin. Pulang jambu. Sok-sokan ngagul mau fasih-fasihin. Allahu Akbar. Lu mau ngapain, mau perang? Sono perang. Jangan lagi takbiratul ihram. Nggak sah tuh, baik-baik tuh. Nggak sah. Kafnya sukun, nggak ada kafnya di patah. Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Ada lagi. Akbar. Ba, jangan pakai huruf yang lain lagi. Allahu Akbar. Mau ngapain lagi? Ya, Allahu Akbar. Ada orang pengen fasih banget kali ya? Belajar. Wajib belajar takbiratul ihram. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan wa man ajaza anin nutqu bit takbir bil arabiyyah wa lam yumkinhu at-ta'allum fil waqt tarajjam anhu wujuban. Ya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan bagi orang yang nggak bisa ngomong Allahu Akbar saya sulit beb. Wah, bang saya orang Eropa sono no. Bang senggol di Eropanya kali ya. Bang Allahu Akbar susah. Bukan orang Indonesia nih, kira-kira ini kayaknya ya. Ada orang Indonesia susah. Ya mungkin tadi tuh Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Nggak bisa dia Allahu Akbar. Pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asbar. Ada aja itu. Kegorobah-robah. Kata Syekh Muhammad, wajib dia belajar. Kalau dia udah wajib saat sampai keluarnya waktu dia wajib belajar. Kalau nggak bisa juga, terjemahin pakai bahasanya dia. Misal, sholat zuhur nih nanti. Dia wajib tuh. Sampai kapan? Sampai mau sholat masuk waktu asar kadar 4 rakaat zuhur. Wajib belajar Allahu Akbar sampai fasih. Kalau nggak bisa juga, sholat zuhur saat itu. Nggak apa-apa. Tapi Allahu Akbarnya gimana? Terjemahin pakai bahasanya dia. Habis itu masuk asar, wajib belajar takbiratul ihram. Terus begitu, sampai kapan? Sampai bisa. 10 tahun beb, sampai mampus harus belajar. Nah, jangan gampang ini Allah Akbar. Ya. Kalau nggak bisa juga,
Boleh nggak diganti pakai zikir yang lain? La ilaha illallah kayak Beb. Subhanallah, ngapain harus kudu Allahu Akbar? Nggak boleh. Nggak bisa diganti. Takbiratul ihram tidak bisa. Wala yu'ad wala ya'dilu li dzikrin akhar, kata Syekh Muhammad Nawawi yang Bantani. Nggak ada yang ngegantiin dari Allahu Akbar. Nggak bisa. Nggak kayak Al-Fatihah. Nanti nih Al-Fatihah nih kita bahas nih. Kalau orang yang nggak mampu Al-Fatihah, boleh nggak pakai zikir yang lain? Boleh. Sekadar hurufnya jumlahnya sama Al-Fatihah. Boleh. Bagi orang yang nggak mampu baca Al-Fatihah. Tapi kalau takbiratul ihram nggak boleh. Kalau nggak mampu, terjemahin pakai bahasanya. Terus belajar. Sampai kapan? Sampai bisa. Boleh nggak diganti dengan zikir yang lain? Nggak. Nggak ada kalimat. Kenapa sih sampai segitunya? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, dikatakan oleh para ulama, karena kita ini ketika takbiratul ihram itu start mulai kita, biar kita udah di hadapan Jalla Jalaluhu Ta'ala. Kita ini udah di hadapan Allah. Maka harus kalimatnya cuma satu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya apa? Ketika takbiratul ihram, semua apapun selain Allah kecil. Allah yang Maha Besar. Jangan kita anggap kita udah di Jakarta, ini kota besar. Kota Jakarta bagian daripada Pulau Jawa atau bagian dari Jawa Barat. Jawa Barat bagian, hanya dataran bagian dari Pulau Jawa. Pulau Jawa bagian daripada Sabang sampai Merauke Indonesia. Indonesia negara apa besar? Belum. Itu hanya bagian daripada Asia. Asia bagian dari daratan di bumi. Daratan di bumi bagian dari masih kalah luasnya daripada lautan di bumi. Lautan masih kalah luas daripada langitnya. Satu lapisan langit pertama ke langit kedua seperti gedenya lapisan langit pertama sama bumi. Gedenya seperti apa? Langit pertama dengan langit kedua. Langit pertama dengan langit kedua itu luasan mana? Luasan langit yang kedua segede apa? Segede bumi sama langit pertama. Langit kedua, ketiga sama juga. Langit ketiga, keempat begitu lagi. Tambah besar. Langitan sab'a samawat dengan matahari nggak ada artinya. Bumi semua nih, matahari. Matahari besarnya itu 360 kali lipatnya bumi. Matahari yang udah sebesar itu masih kalah gede sama apa? Sama satu bintang ada dikatakan ribuan kali lipatnya matahari itu bintang lebih gede. Belum semua 7 langit ini sama arsy-nya Allah nggak ada artinya. 7 langit digabungin luasnya 7 langit sama arsy-nya Allah nggak ada artinya tuh 7 langit 7 lapisan langit. Arsy-nya Allah dengan zatnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Nggak ada artinya itu semua. Itu makanya cuman satu, Allahu. Begitu takbir Allahu Akbar, semua kecil. Semua kecil ente. Bayangin malaikat. Satu malaikat aja nanti Israfil niup doang tuh. Bintang, gunung, laut, langit, bulan, matahari, kocar kacir. Cuman gitu. Segede api tuh malaikat. Betul? Hah? Segede api tuh malaikat. Semesta alam cuman gini dong. Ditiup doang. Bagaimana zatnya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, hambanya Allah setiap di takbiratul ihram dia harus merasakan Allahu Akbar, tiada yang lebih besar dari Allah. Allah yang Maha Besar. Maka oleh sebab itu, satu-satunya waktu, satu-satunya tempat kita ngadep Allah benar-benar ke zat yang Maha Besar ketika sholat. Biar paten dari rukun niat kita kudu paten.
takbiratul ihram kudu paten, nanti Al-Fatihah kudu bener-bener cakep. Karena itu satu-satunya, bayangin ente. Ente bisa bayangin tuh, segede apa ini alam semesta. Kita manusia ya Allah, mau kalau dia mojok, jangankan mojok di tengah-tengah aja orang kagak ngeliat kali. Kalau kamera drone dinaikin begitu, tet. Betul, baru kamera drone. Tapi yang nyambungin kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala hanya sholat. Begitu sholat, Allah punya sambungan sama kita. Kita punya sambungan sama Allah. Maka berapa banyak aulia Allah yang begitu takbir, semuanya udah tertutup sama dia. Dia taunya cuma Allahu Akbar. Semua kalah. Maka dikatakan berapa banyak yang mereka mihrab atau temboknya mereka retak. Ada kekuatannya mereka, manusia ini punya kekuatan. Kalau kita ini punya silah, kita punya sambungan sama Allah waktu sholat. Itu kalau kekuatan kita cakep, hebat. Ente ya Allah, jangan. Ente mau terbalikin dunia lagi dikasih sama Allah. Yang penting cakepin dulu tuh sholat. Nggak ada yang paling afdal ibadah kecuali waju'ilat qurratul aini fis shalah, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai ngomong, yang bikin saya girang, yang bikin saya pelipur lara saya cuma sholat, kata Nabi Muhammad. Maka ibadah paling afdal adalah sholat. Rasulullah SAW, kalau bahkan dikatakan di sebagian di dalam suatu saat-saatnya Nabi Muhammad, kalau dengan Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah istri Rasulullah, cakapan mana yang orang rancu, lo kumpulin orang rancu yang cakep-cakep perempuan, nggak ada perbandingannya sama Siti Aisyah. Siti Aisyah nih sampai dipanggil Humairo. Iya, udah langsing, putih kemerah-merahan, cantiknya kayak gimana itu perempuan. Rasulullah nih kalau lagi udah duduk sama Siti Aisyah, lagi asyik gitu, lagi duduk dengan istri. Ya Allah, Siti Aisyah, mana yang muda, ngerong-ngerong kagak. Emang kayak di rumah kita, dikit-dikit kayak balsam, dikit-dikit koyo, lah busut loh. Dasar entuh aja. Iya, Siti Aisyah muda, cantik. Sampai dipanggil Humairo ente. Duduk sama Rasulullah. Kalau dari Rasulullah lagi berdua asyik, begitu masuk waktu sholat, Rasulullah buru bergesa-gesa bangun dan langsung ke masjid. Lupa tuh istri yang cantik. Siti Aisyah yang ceritain. Rasulullah gimana kalau dia lagi bersama aku lagi ngobrol asyik, tapi udah tahu waktu masuk sholat itu lupa, dia ingat apa? Waju'ilat qurratul aini fis shalah. Lupa udah mau bini cantiknya kayak apa? Nabi Muhammad lupa. Kenapa? Nikmatan saya dekat dengan Allah. Nah kita bini baru beli daster baru dikit mesem-mesem dia lupa sama sholat. Bang pengen ya loh ya. Udah deh. Tucu. Ya, jangan. Jadi insyaallah kita akan belajar terus ya, insyaallah sholat kita jadi paten dan insyaallah Allah indahkan, baguskan ibadah kita selalu saat-saat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.